Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang fikih siasah atau politik Islam. Baik, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama, itu saya sendiri, Diwan Surapandu, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan ada Nuzul Iza Mufikoh sebagai pemateri kedua, Ilmah Nurmayanti sebagai pemateri ketiga, dan Dewi Nur Cahyani sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama ada pengertian politik Islam. Politik Islam yang disebut juga sebagai as-siyasah, as-syariah. Secara bahasa terdiri dari dua kata, as-siyasah dan as-syariah. Kata as-siyasah diderivasi dari kata kerja sasa yasusu siyasata, yang maknanya berkisar pada mengurusi, mengolah, atau mengatur sesuatu dengan kemaslahatan. Menurut pendapat terkuat, kata ini bukanlah kata asing yang diimpor dari bahasa selain Arab. Kata Asia diderivasi dari kata kerja, yaitu sasa yasusu siyasata, yang maknanya berkisar pada mengurusi, mengatur sesuai dengan kemaslahatan. Sedangkan kata asy-syariah secara bahasa berarti dinisbatkan pada syariat. Kata syariah berarti jalan atau metode atau cara. Yang dimaksud di sini adalah syariat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan as-siyasah asy-syariah atau politik Islam secara bahasa bermakna mengurus sesuatu sesuai kemaslahatan berdasarkan syariat Islam. Baik, lanjut pembahasan yang kedua, yaitu ada dasar hukum dalam politik Islam. Dalam masalah dasar-dasar fundamental, para ulama berbeda pendapat. Pertama, sebagai ulama ahli syariah mengatakan yaitu keadilan, musyawarah, dan sifat egaliter. Kemudian yang kedua, sebagai ulama syariah yang lain yaitu keadilan, musyawarah, dan taat kepada para ulil amri meskipun mereka disenangi atau dibenci kecuali apabila memerintahkan maksiat, maka jangan ditaati dan didengarkan. Dasar-dasar hukum Islam yang pertama adalah musyawarah. Dasar ini menjadi sebuah pegangan bagi umat muslim dalam menjalankan pola pemerintah, karena mayoritas ulama syariah dalam bidang hukum bersepakat bahwa dasar ini sesuatu yang otentik yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dan apabila kita melihat dasar tersebut mempunyai kesamaan apa yang telah disuarakan pengaruh demokrasi di barat dalam masalah kebebasan untuk mengkonter ideologi otoritarian. Baik, dasar yang kedua adalah keadilan. Masalah keadilan mempunyai keterkaitan yang erat dengan musyawarah. Kalau boleh kita sebut bahwa dalam bermusyawarah harus ada unsur keadilan untuk menetapkan undang-undang atau menyelesaikan masalah di masyarakat. Dalam pandangan Islam, keadilan sesuatu yang mendasar untuk berinteraksi dengan masyarakat karena cenderung ada perbedaan antara mereka supaya tidak ada diskriminasi atau orang kelas 2. Dan dasar yang ketiga ada egalitarian. Dasar ini bisa disebut juga masyarakat mempunyai hak yang sama dan tidak ada diskriminasi yaitu maksud saya. Oleh karena itu Islam menetapkan musyawarah bermanifestasi yaitu bahwa manusia itu mempunyai hak yang sama dan menghilangkan idiom hegemoni bagi golongan tertentu. Islam mengenal masalah kesamaan di antara manusia selama 14 abad. Dasar ini tidak diketemukan pada undang-undang yang dibuat oleh manusia, kecuali setelah revolusi Prancis. Kemudian dijadikan undang-undang di Inggris pada abad 17 Masehi. Setelah itu Amerika juga menetapkan undang-undang kesamaan pada abad pertengahan abad 18 Masehi. Dan argumentasi yang menguatkan bahwa Islam sudah mengenal masalah kesamaan di antara manusia seperti di dalam Al-Quran ayat 4 surat 165 yang berbunyi, mereka kami utus selaku rasul-rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi bagi umat Islam meskipun mereka berbeda dalam jenis kulit.
keturunan, kedudukan, atau ras sekalipun, supaya mereka melakukan apa yang diperintah atau yang dilarang oleh Allah. Semua fair-fair aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah politik pada masa Rasulullah SAW. Dalam konteks berdirinya negara Islam, periode dakwah di Mekah merupakan tahap pembentukan fondasi melalui pembersihan keyakinan dan menumbuhkan keimanan kaum muslimin. Perjuangan Nabi belum sampai pada pembentukan instrumen sebuah negara, karena institusi politik yang menopang sistem sosial dan ekonomi belum dibentuk. Selain karena agenda dakwah di Mekah belum mengarah pada pembentukan institusi politik, kondisi bangsa Quraisy yang masih kuat dalam mempertahankan status quo juga tidak memungkinkan untuk berdirinya sistem ketatanegaraan yang bersendi pada ajaran Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan langkah politik yang tepat, terutama dalam rangka mengefektifkan dakwah Islam, karena di kota itu beliau mendapatkan dukungan penuh dari warganya. Langkah-langkah politik Nabi tersebut berhasil dengan waktu singkat membentuk suatu komunitas muslim yang kuat, bebas, dan mandiri, bukan komunitas yang lemah, teraniaya, dan tertindas seperti ketika masih berada di Mekah. Dari komunitas tersebut, secara berangsur-angsur, Nabi membentuk masyarakat yang teratur, yang kelak merupakan cikal bakal berdirinya negara Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membentuk suatu pemerintahan berdasarkan visi kenabian beliau, sehingga pemerintahan yang dibentuk itu kaya dengan dimensi spiritual dan internasional. Dalam waktu singkat, kekuatan Islam telah menjelma menjadi pesaing bukan hanya bagi kaum Quraisy, melainkan juga bagi dua kekuatan imperium waktu itu, yaitu Bizantium dan Persia. Setelah generasi beliau, kaum umat Islam berhasil memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya melalui peperangan melawan dua kekuatan adidaya tersebut. Negara Islam yang mulanya hanya berpusat di Madinah dapat melebarkan sayapnya ke sebagian besar wilayah Asia Barat dan Afrika Utara. Selanjutnya, politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar. Dalam menjalani pemerintahannya, beliau melakukan kebijakan dalam kenegaraan. Yang pertama di bidang eksekutif. Jadi kekuasaan Islam itu dibentuk menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi ditunjuk seorang amir yang telah ditunjuk oleh Abu Bakar. Yang kedua di bidang pertahanan. Beliau membentuk pasukan yang disebar untuk melindungi dan mempertahankan negara dari musuh. Tujuannya agar stabilitas terjaga dengan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya di sosial ekonomi. Di sosial ekonomi, beliau membentuk lembaga sosial ekonomi agar perekonomian suatu pemerintah dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada kebijakan internal politik Islam yang terdiri dari pemerintahan berlandaskan musyawarah untuk memutuskan suatu perkara dengan mengangkat Dewan Syuro. Dewan Syuro pada saat ini itu sering disebut dengan Dewan Legislatif. Lalu gaji khalifah itu berasal dari Baitul Mal. Yang ketiga, memutus beberapa wakil pemimpin untuk diletakkan di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dalam menjalankan pemerintahannya itu beliau melakukan perluasan. Perluasan ini bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, sistem pemerintahan dan bidang politik, yaitu dengan membentuk Ahlul Hal wal Aqdi yang terdiri dari Dewan Penasihat, Sekretaris Negara, Departemen Keuangan, Departemen Administrasi, Kepolisian, Pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya membentuk lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini untuk menetapkan suatu hukuman dan menyelesaikan persengketaan hak-hak manusia mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu di bidang ekonomi dengan melakukan pajak dan juga pemerataan
zakat. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau itu melakukan politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Politik dalam negeri seperti membentuk wazir atau muawin, yaitu seseorang yang membantu tugas khalifah dan bertanggung jawab atas kekhalifahan Islam. Wazir atau muawin ini ditunjuk sendiri oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya mengangkat gubernur atau pemerintah daerah dengan jabatan 1 tahun. Lalu ada bidang hukum, lalu ada juga Baitul Mal. Baitul Mal ini digunakan untuk mengatur pajak dan sarana prasarana, pemasukan dari harta rampasan dan pajak, dan pengeluaran itu untuk gaji dan dana perang. Lalu ada militer yang bertugas untuk menumpas pemberontakan. Selanjutnya di bidang politik luar negeri. Di bidang politik luar negeri ini beliau melakukan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Lalu ada juga di bidang ekonomi dengan menggunakan 7 prinsip politik ekonomi Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu yang pertama menggunakan politik ekonomi Islam, yang kedua menetapkan bea cukai pajak, yang ketiga menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan ke Baitul Mal, yang keempat hak kaum muslimin dari Baitul Mal, yang kelima menetapkan kewajiban harta pada kaum kafir untuk diserahkan ke Baitul Mal, yang keenam pegawai cukai wajib amanah, yang ketujuh mengawasi penyimpangan harta yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa beliau membentuk di bidang politik dan juga sosial ekonomi. Di bidang politik itu seperti mengganti gubernur di masa Utsman bin Affan. Mengapa diganti? Karena pada masa Utsman bin Affan itu banyak masyarakat yang tidak berkenan pada saat pemerintahan pada saat pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi gubernur diganti. Yang kedua memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Yang ketiga membentuk tentara militer di setiap sudut wilayah. Yang keempat pembentukan kepolisian dan membangun penjara pada saat itu dinamai penjara Nabi. Lalu yang kelima menumpas pembangkang Islam. Yang keenam peradilan Islam berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian merujuk pada khalifah sebelumnya. Selanjutnya ada di bidang sosial ekonomi. Di bidang sosial ekonomi seperti Baitul Mal dengan menggunakan prinsip pemerataan dan pendistribusian harta. Yang kedua mengembalikan kepemilikan tanah pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga pendapatan Baitul Mal dari zakat, jizyah, dan pajak. Yang keempat perbaikan dan pembangunan tata kota. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah hubungan agama dengan politik dalam sistem negara bangsa. 1. Kepemimpinan pemerintahan dalam Islam. Islam mewajibkan atas seorang muslim supaya taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan mentaati pemimpin. Pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Akan tetapi, ketaatan terhadap pemerintah bukanlah kewajiban taat yang mutlak, tetapi kekuatan dengan syarat. Tidak akan ada ketaatan kepada pemimpin jika dapat membawa seorang muslim keluar dari mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, Islam mewajibkan kepada tiap-tiap muslim untuk mendurhakai pemimpin, pemerintah, dan penguasa-penguasanya bila mereka melakukan perintah yang dapat membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kewajiban setiap muslim untuk menetapkan kepemimpinan yang dapat mendorong pada pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Ibnu Taimiyah, kepemimpinan merupakan bagian dari menunaikan amanah. Islam memiliki 4 pasal dalam penetapan kepemimpinan. Yang pertama, memiliki tenaga yang lebih patut atau aslah. Yang kedua, memilih yang lebih utama atau afdal. Yang ketiga adalah amanah.
dan kekuatan yang jarang ditemui pada seorang muslim. Yang keempat adalah mengenal yang lebih maslahat dari cara kesempurnaannya. Uraian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana agama dapat berealisasi dengan politik dan negara. Di negara-negara yang mengalami kondisi seperti diuraikan dalam penjelasan di atas, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu Indonesia. Mengkaji masyarakat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor negara atau politik. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Yang kedua, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa Islam dan politik memang tidak dapat dipisahkan. Deliar Nur termasuk orang yang berpandangan bahwa Islam mempunyai konsep negara dan Islam dengan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Deliar Nur, sebagai sebuah konsep, negara Islam dilandasi oleh 1. Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pegangan hidup bernegara. 2. Hukum yang harus dijalankan. 3. Prinsip syura atau musyawarah dijalankan. Yang keempat, kebebasan diberikan tempat. Yang kelima, toleransi antar agama. Kebijakan keagamaan di Indonesia telah menempuh jalan yang panjang. Hingga tahun 1960-an muncul persoalan keagamaan yang beraneka ragam di tanah air. Belum banyak tersentuh, pemerintah sejak lama memandang keanekaragaman agama ini sebagai potensi penghambat pembangunan suatu bangsa Indonesia yang satu dan kuat. Pemerintah sendiri membuat definisi agama resmi yang diakui pemerintah sebagai sistem keyakinan kepada Tuhan yang memiliki kitab suci, nabi-nabi, dan ajaran-ajarannya. Dalam hal ini, kebijakan keagamaan ini paling tidak pemerintah melakukan 3 hal. Yang pertama, membina umat yang sudah beragama di seluruh pelosok. Kedua, memberagamkan warga masyarakat yang dianggap belum beragama. Ketiga, pemerintah memerankan diri sebagai wasit sekaligus pemain dalam hubungan antar umat beragama besar. Dinamika hubungan antara agama dan negara berlangsung dalam konteks instrumentalisasi yang kerap kali ditempeli oleh muatan potensi integratif maupun disintegratif dengan konkretisasi, interpretasi, dan formalisasi agama dalam kehidupan yang nyata. Manusia memiliki legitimasi untuk menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan. Ada 3 kemungkinan skenario politik keagamaan. Yang pertama, agama dan negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan masyarakat yang berdakwahkan keorganisasian dalam masjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan dalam instansi keagamaan tersebut. Prinsip utamanya adalah agama adalah agama. Dalam kenyataannya, sukar menemukan pada abad global ini suatu institusi agama yang tidak tercemar sama sekali dengan pengumpulan duniawi di luar diri agama. Kedua, agama dan negara terkait satu sama lain dalam pengertian agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini, agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi negara sebagai institusi politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Ketiga, agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistematik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap unsur-unsurnya, termasuk unsur agama, agar selalu terwujud keteraturan yang harmonis tanpa guncangan. Setiap kali ada gejolak sekecil apapun langsung diredam oleh negara, sehingga keseimbangan tercapai kembali. Pendekatan ini langsung menempatkan negara dalam kedudukannya sentral yang lambat laun seolah melepaskan diri dari sistem dan bahkan mengontrol sistem.
Keadaan ini membuat negara semakin kuat karena sistem posisinya merasuk menjadi subordinat, kehilangan kekuatan untuk mengontrol negara. Negara cenderung otoriter karena akumulasi kekuasaan berada di tangannya. Sekian dari saya.